Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW, Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Itu beda gak sih? Oke, it's okay. Malam ini episode spesial banget karena aku gak ngobrol berdua doang sama narasumber aku, tapi momen kali ini aku ngobrol bertiga, jadi narasumber aku ini ada dua. Nah, nelfonnya juga jadinya grup. Nah, ini menariknya, pembahasan kali ini akan lebih familiar dengan kalian mungkin, karena ini bersangkutan dengan hal-hal yang setiap hari pasti kalian temuin. Nah, kita langsung nelfon narasumber pertama kita. Aku maksudnya. Siapakah dia? Nah, ini narasumber aku yang pertama ada Rai. Hai Rai. Halo Bunga, Bumi. Kita tunggu nelfon dulu satu lagi narasumbernya. Dan ini narasumber aku yang kedua ada Aldi. Halo. Woi, mantap nih. Kalian apa kabar? Siapa yang nangis tadi, anak kecil? Apa Rai? Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Aldi apa kabar? Beginilah. Gabut ya pasti kalian. Si Alima buka Pornhub nya. Aduh, gabut sih. Gabut. Tapi emang kalau misalkan masuk kuliah kalian gak gabut? Kan sama aja, gak pernah masuk juga. Sorry, semester ini mah ya. Semester ini mah online, bos. Sama Aing bisa masuk wae. Sekali download materi. Rai, kamu nggak balik, Rai? Alhamdulillah, damang. Gimana? Ini episode paling spesial karena biasanya kalau aku podcast itu cuma 2 orang kan. Nah, ini bertiga. Jadi berempat tahu ini. Sama siapa? Itu tadi anak kecil ngomong. Gak nyangka ya Aldi lockdown tiba-tiba udah punya anak aja. Astaga, itu ada suara anak kecil tau. Di kamar mananya di. Ini Aing sendiri anjing. Ih, sumpah. Iya sih, tadi aku juga dengar sumpah. Lanjut. Nah, jadi karena ini episode spesial, terus kita bakal ngobrol bertiga tentang suatu hal. Kita mulai dari pembahasan ini mengenai musik. Nah, kalian tuh sejak kapan sih suka sama musik? Aku suka musik tuh dari pertama aku dulu waktu SD disuka, kakakku tuh suka nonton MTV teh ada waktu itu ada Linkin Park. Berapa dari situ dengerin musik terus. PJ-nya waktu itu PJ Daniel kalau nggak salah. Oh, itu berarti role model kamu pertama kali langsung ke Linkin Park? Enggak juga sih, cuman suka dengerin doang yang I became so bla bla bla. Oh, iya tahu. Oke, kalau Aldi dari kapan, Di? Keren. Naon anjing. Tuh kan, maaf nge, kamu jadi kasar. Orang sama sih seumuran kita mah. Rata-rata dari seumuran kita. What? Generasi segenerasi gitu. Rata-rata dari omnya atau kakaknya yang nonton TV, kitanya yang nontonin kan otomatis keikut suka gitu. Nyimak juga kan. Ditambah lagi orang kan dulu kalau di keluarga kelas menengah kan komputer teh kayak di ruang tengah gitu. Nah di situ om-om teh masukin lagu-lagu kesukaannya. Terus sama yang didengerin suka, udah gitu dari situ. Terus kalau gitu sih. Aliran musik pertama yang kalian sukai apa? Aliran musik pertamaku aku dulu nggak tahu sih aliran musik pertamaku yang aku dulu suka apa. Paling dulu mah aku suka dengerin Iwan Fals gitu-gitulah. Oh, berarti masih yang general lah ya, musik-musik yang pertama kamu suka. Kalau kamu, Di? Tapi aku dulu waktu SMP, aku kan dulu SMP tuh pernah ngeband. Aku kepicu ngeband tuh gara-gara dengerin Avenged Sevenfold. Buset. Berat. Kalau kamu, Di? Orang suka musik
lupa ya kalau pertama. Tapi kalau fanatik pertama ke Peter Pan. Noah. Anjing. Apa sih nama Asli itu fansnya? SD, heuy. Nama Naon fansnya? sih kepanjanganna Peter Pan teh? Gak ada. Barudak si Unge. Weh. Ente urang kamari ningali di Twitter aya kepanjanganna pokna Pan teh antep pani. Oh iya. Warna eta fenomenal lah di 2000-an awal Peter Pan. Bogo kasih Ariel nya. Maneh Om Ariel. Demi Om Ariel ya, aing mah rela gay sih. Gila sih ini. Demi satu orang itu mah. Gila sih ini. Nah terus pas pertama kali denger nih yang musik yang kalian suka gitu, pernah kepikiran untuk kayak nonton konsernya mungkin untuk pertama dulu? Aku sampai sekarang mah ya karena pengen banget sih nonton konser band-band yang lagi aku suka dengerin, dan dulu pun aku juga suka dengerin One Post gitu-gitu kan. Cuman karena dulu aku tinggalnya di pedesaan jauh dengan sudut kota, jadi ya nggak bisa. Cuman alhamdulillah karena sekarang udah tinggal di Bandung, insya Allah kalau ada uang nabung bisa nonton konser band-band yang lagi aku dengerin dan aku suka. Kalau kamu Di? Mantap. Ya lihat aja tuh highlight Instagram orang. Iya sih. Promosi Silakan itu. Instagram. Itu alhamdulillah privilege orang tinggal di Bandung, itu deket ke Jakarta. Pak. Band-band mau dari internasional atau band Indonesia gampang gitu di nontonnya. Nah terus pernah nggak kamu gitu Di nemuin apa ya momen nonton konser yang anjir nggak bisa yang lupain lah itu momen gitu pas di konser siapa juga? Adalah ini ada dulu 2013 Atomic Fest, kalau di search itu band-band skena emo waktu itu. Aing sampai masuk di izin masuk backstage, soalnya ada teman Aing jadi kru di sana. Aing ketemu semua artis-artis skena pada masanya lagi di atas. Emang sawah band kereta? Ada Sleeping Siren, Spirit the Pill, Cang Makap Tencang. Nggak pada tahu sih yang Iya aku nggak tahu. Oh diem aja makanya. Saya cuma tahu dikit-dikit lah, bukan anak emo. itu sih Atomic Fest 2013 Maret kalau nggak salah. Iya. Oh itu yang paling berkesan. 2013. Oke, Itu kalau kamu Rai? sejauh ini. Kalau aku mau atau masih belum ada sih, dah cuman baru berapa kali nonton konser di Bandung juga, udah baru 2 tahun di Bandung. Oh jadi emang belum banyak pengalaman tentang konser di di Belum. musik-musik ini ya. Oke. Terus Cuman kalau nonton Apa tuh? live konser suka di YouTube. yang kemarin nonton Konser nggak? Yang lagi Yang Nana Karisma nonton kemarin tuh yang di Sawah. Siapa? Terus akhirnya nih, setelah perjalanan kalian suka sama musik, akhirnya menetapkan aliran musik atau band siapa yang bener-bener gitu kalian suka banget. Aduh berat, Coba Rai, Banyak siapa sih. Rai? Poser sih aing mah. Apa? Kalau Aing secara general Blink-182, tau nggak? Aduh, nggak tahu. Itu band-band luar ya? Band-band luar sih itu ngebuka gerbang quote and quote, ngebuka gerbang orang ke permusikan hari ini gitu. Oh. Band itu teh. Kamu juga gitu, Rai? Kalau aku mah semenjak aku kemarin dikenalin sama anak-anak, ada satu band yang paling aku suka tuh The Smiths. Tapi sekarang juga masih dengerin sih. Ya walaupun baru dengerinnya 2 tahun doang. Tahu nggak The Smiths? Nggak tahu. Ini kalau aku diem berarti aku nggak tahu. Enggak. Yang di film 500 of Summer yang Oh, tahu. I love The Iya. Smiths. Iya. I love The Smiths. Itu Sad boy kieu filmna eta asa sia ge nonton. Nah, terus akhirnya kan dari berapa tahun kalian kenal sama musik, terus sekarang udah pada mulai manggung, udah pernah kan? Iya aduh, dibandingin Aldi mah lebih gede Aldi sih panggungnya. Jelas. Nah, kalau Cloud Survive. kamu Rai, pertama kali manggung itu di mana? Waktu
SMP aku dulu madrasah kan, anak agamisnya banget gitu. Tagonian mana? Dan itu lagi Aku dulu acara apa? manggung pertama kali waktu umur-umuran segitulah, waktu masih MTS madrasah. Itu dalam rangka acara apa? Waktu itu acara apa ya pertama kali? Oh iya, perpisahan sekolah. Aku ngebawain J-Rocks yang ingin apa lupa sih duanya teh? Ingin pergi dari Oh iya, tahu. Kalau kamu di sama Peter Pan, aku kan menghilang. Oh, itu lagu yang dibawain. Pas beres manggung, anjing aing ngerasa artis dong, diajak foto-foto sama kakak kelas. Anjay. Ngeri. Kalau kamu di pertama kali manggung di mana dan acara apa? Di ini. Jadi dulu SMP orang teh kesenian ada ujian prakteknya, milih 3 antara danusan, kabaret sama band. Orang milihnya band. Danusan teh kumaha we? Danus. Oh, Danus. Danusan. Nah, Mana milih danusnya? ya band lah. Itu pokoknya masih jamet lah. Bawain disuruh bawanya tuh 1 bahasa Sunda, 1 bebas, satunya lagi ciptaan. Jangan bilang si Aldi bawain lagunya siapa namanya kemarin yang kamu tweet itu? Bukan atuh. Oh, bukan. Aing dulu tuh 3 lagu tuh 1 bawain pas band yang Persib. Tahu nggak? Aku tahu pas bandnya doang, nggak tahu lagunya. Itu satu slang, satunya lagi ciptaan tahun 2012 SMP kelas 3. Udah ciptain lagu? Nyanyi Iya, kan, coba. Aman atuh. Mana vokalis kan kereta? Basis lah, string. Nah, itu pertanyaan selanjutnya, berarti alat musik apa yang pertama kali kalian pegang saat manggung? Mikrofon. Oh, dari awal berarti kamu terus-terusan di vokal. Iya, karena nggak bisa main gitar. Kalau kamu Edi? Dulu tuh orang pernah di tes nama babe ke temennya tes gitar. Jadi instrumen pertama yang orang kenali itu gitar. Oh, jadi mulai dari gitar dulu, lanjut ke bass ya ke sekarang. Long story short, SMP gitar teh kurang keren sih aing mah. Tuh. Coba lah gitar 12 senar mana? jadi mending main bass lah. String senarnya sedikit, jadi bisa loncat-loncat, temakeun lah. Gitu sih. Simpelnya mah. Simononan. Nah, terus alat musik itu yang pertama kalian mainin, itu awalnya mau raih gitu ya dari vokal juga. Apa itu awalnya kalian les dulu atau sebenarnya semuanya otodidak? Kalau nyanyi mah aku udah gimana ya? Dari keluarga aku tuh nggak ada yang ke musik semua, cuman aku doang sih. Aku juga waktu itu kenapa tertarik banget jadi pegiat musik, ya kayak yang mainin musik gitu. Ya karena lihat tetangga aku tuh, dia kan ngeband juga waktu dulu, anjing keren lah kata aku tuh jadi anak band. Udah weh. Karena aku juga bisa nyanyi dikit. Oh, berarti kamu otodidak ya, nggak ikut les sama sekali? Enggak, alhamdulillah. Kalau kamu di? Orang ya tadi pertamanya les gitar, tapi keluarga orang tuh hampir semuanya drummer, cuma orang doang yang jadi gitaris gitu. Soalnya babe orang lumayan ke musiknya, nggak ngedalami, suka lah gitu. Jadi orang SD nggak tahu apa-apa, dilesin gitar itu kelas 4. Oh, berarti emang udah dipupuk dari kecil ya, karena keluarga kamu juga pada suka musik. Ya, betul. Nah, setelah sepanjang ini kalian suka pada manggung di mana-mana gitu kan, pernah nemuin momen ketika kalian manggung, entah itu dari penonton, entah itu misalkan apalah hal yang ngebuat kalian keinget terus gitu saat manggung di situ? Kayaknya orang lain bisa dijawab sama Aing.
Apa tuh? Masa yang waktu itu ya, Ray, yang ada cewek ke atas bukan ya, Ray? Yang mana? Bentar. Aku inget dulu. Yang mana? Itu sih pokoknya pensi dari kampus lah, waktu masih pertama kali aku pas maba. Aku baru pertama kali manggung di luar Kalimantan kan itu, dan itu pun ya ditonton sama orang-orang Bandung gitu. Yang aku anjing, orang Bandung mah sopan-sopan katanya tekan. Oh anjing keren lah pokoknya orang Bandung. Suka waktu itu. Di appreciate banget lah waktu pertama kali manggung. Bawain Oasis sama apa ya? Lupa. Itu yang nggak bisa dilupain. Itu sih. Bukan. Ceweknya akan di-mention, Ray. Iya, bukan yang itu, Ray. Ceweknya bukannya itu kamu nge. Hey. Ini kayaknya orangnya bakal denger sih. Jangan sampai bikin dia salah paham. Sudahlah, gak akan ada ngerti. Iya. Ya udah. Kalau kamu di Unforgettable mah ini di Jacklot 2016. Oh, baru-baru berarti ya? Iya, nggak nyangka tuh band-band kayak Aing Anjing. bisa Aing bangga pisan boga baturan siga maneh di di Jacklot, terlepas dari masalah barudak band Aing di backstage-nya kayak gimana. Tapi ya itu pencapaian lah Jacklot 2016, sepanggung sama band Australia, band Jepang. Wow, mantap. Terus ini pertanyaannya lebih mendalam, bukan tentang experience kalian, tapi aku mau menanya tentang pendapat kalian. Oke. Mungkin kesini kan aku lihat dari aliran-aliran musik kalian yang tadi kurang general lah ya, nggak tahu emang dunia aku, lingkungan aku yang nggak banyak nge-expose lagu-lagu yang kayak tadi kalian, atau cuma lagu kita mah emang nggak enak dengerin kok. iya mungkin ada aja kan pasarnya, pasti kayak cowok-cowok juga mungkin suka sama lagu-lagu yang kayak kalian. Cuma kan kalau misalkan di ranah pengetahuan aku tuh kayaknya lagu-lagu yang kalian biasa bawain atau artis-artisnya tuh kurang sering aku lihat atau aku denger. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak tiap ketemu sama orang atau lagi di mobil ada yang request, atau terus kayak Rai tadi manggung terus harus bawain lagu-lagu yang genre? Pernah nggak sih kayak ngerasa pasarnya tuh sempit banget sih gitu, padahal kalian tuh wawasannya udah luas banget gitu tentang musik? Tentang pasar ya, itu mah kalau kata efek rumah kaca, pasar itu Bisa dibuat. jadi kalau itu mah nggak usah dikatain ya, itu mah opini orang, nggak usah dipermasalahin sih. Setiap orang mah punya selera masing-masing, mau lagu kayak gimana juga pasti ada yang dengerin. Kalau zaman sekarang mah gitu, nggak kayak zaman dulu yang media mainstreamnya dipegang satu media gitu. Oke, Itu aku sih. paham. Kalau kamu, Rai? Ya aku sama sih kayak Aldi, maksudnya nggak penting amat sih ngikutin pasar apa enggak. Dan soalnya kita sebagai pegiat musik kayak gini mah sebenarnya kan bukan tujuan utama kita buat jualan kan. Tujuan utama kita kan buat ngehibur orang, terus kita merepresentasikan apa yang ada dalam pikiran kita ke sebuah karya, itu ke musik gitu kan. Kata Ayan Meki juga kan, fuck label. Ini kalian berat ya pada bawa teori dari orang, mantap sih. Nah terus kayak orang HI atuh. bawa ini alma mater. Teoritis banget. Terus pernah nggak kalian ngebuat lagu sendiri? Kan tadi Aldi udah pernah ya. Kalau sekarang gitu? Oh banyak, saya ada belasan kertas ini yang gedang gak pakai. Isinya lirik lagu semua. Kalau Aldi sekarang pernah di? Orang dari pertama, malah band terakhir yang ada di header Twitter Aing itu udah tinggal rilis lah kasarnya. Aing apa cari tanah di sabarnya dinya. Cuma ya rada kehidupan. Oke, berarti sisi lain atau latar belakang dari liriknya. Nah, kalau kamu Rai, dapetin liriknya itu biasanya kenapa dan dalam keadaan yang gimana? Oh,
Coba Oke, mana lah. Aing mah naon atuh? kalau orang banyak sih orang mah dari mulai pengalaman sendiri mah ya udah pasti dari cerita teman sama dari film. Dari Itu film? sih. Maksudnya abis kamu nonton film tiba-tiba kepikiran untuk bikin bikin lagu gitu? Iya, jadi film pertama yang sama yang dibikin lagu lah itu teh film Her, tau nggak? Oh, kayaknya aku... Her. Iya. Apa Her? Nah itu tentang judulnya Maya lah gitu. Judul Maya. lagunya Maya. Ya aku juga mau ngomong gitu. Kan itu dunia maya si Oh. itunya. Ha-ha. Berarti itu Itu lebih nyeritain tentang cinta. cinta tapi sudut pandang apa ya? Banyaknya sih dari sudut pandang orang ketiga kalau orang mah. Oh. Nggak nyeritain tentang orangnya gitu. Oke, sebelum lanjut ke Rai, aku pengen minta kamu bacain liriknya aja dari lagu itu. Aduh, bentar. Oke. Aduh, ingat itu. Oh iya ini. Sometimes you're so sweet, my teach age, and even though it hurts, you are still my favorite pain. Wih. Ih, dalam. Dan itu udah pernah dibawain di manggung-manggung kamu belum, Di? Harusnya sih ada, tapi dari konsep band yang kemarin nggak masuk itu liriknya. Oh. Jadi belum sempet ya? Keseluruhan tema albumnya. Oke. Kalau kamu, Rai? Kalau aku ada satu lagu ciptaan aku sendiri yang paling aku suka teh tentang keresahan aku sendiri sih, tentang diri aku sendiri. Cuman aku sama kayak Aldi ngambil sudut pandang dari sudut orang ketiga yang sebagai orang yang marah-marahin diri aku sendiri gitu. Kenapa kamu teh selalu mikirin hal-hal yang sedih terus, selalu mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak penting, cuman kamu tuh orangnya terlalu overthinking. Itu sih. Judul lagunya apa, Rai? Judul lagunya belum aku judulin. Oke, mungkin ini kalau ada yang ngedengerin podcastnya terus berinisiatif mau ngasih judul, boleh ya, Rai? Boleh. Oke, mantap nih. Kalian boleh langsung nanti aku taruh Instagramnya Rai. Siapa tahu kalian punya ide, langsung di DM ke Instagramnya Rai. Mantap kan, Rai? Mantap. Nah, boleh gak, Rai, sebutin itu Jadi apa? malu saya. Diungkapin liriknya coba sedikit aja. Enough to threaten to be kind. Enough to threaten to be kind. Do you know there's still more thing that haven't done yet? People's around you just a fucking simulation that's gonna worsen your pain. Terus, a couple of whiskey is not gonna make you better. Maybe aggravate your suffering. Can you be realistic for a while? Oke, itu berarti lebih untuk diri sendiri ya? Iya, lebih ngemarahin diri sendiri sih. Itu berarti kamu ngebuat dalam keadaan lagi kayak gimana, Rai? Waktu itu aku lagi biasalah anak muda yang ya. Oh, galau gitu. Lagi begitulah. Terus aku tiba-tiba dalam keadaan itu tuh tiba-tiba sadar sendiri, terus tiba-tiba bikin lagu. Jadinya gitu. Oke, tapi aku tuh marah-marah sama diri aku yang sedih, terus aku bawaannya malah gitu. Langsung ya aku nulis lirik. Oke, ini mantap. Maksud aku ini jadi hal menarik. Aku pengen nanyanya karena kebanyakan dari orang yang aku ajak ngobrol di podcast itu mereka memilih untuk menulis kan. Menulis, curhat, di tulisan, atau mungkin mereka baca-baca buku dan segala macamnya. Nah, kalian menuangkannya emang di tulisan juga tapi dibikin lagu. Menariknya kayak gitu. Dan pertanyaan aku adalah kenapa? Kenapa mau dibikin lagu? Orang kan aing di sosmed jarang interaktif gitu ya. Kalau misalnya zaman dulu gitu
jarang curhat lah. Nah, salah satu media curhat aing ya lagu. Jadi ditulis dulu liriknya, cari nada, jadi deh lagu gitu sih. Curhat doang sih sebenarnya. Curhat yang dijadiin lagu gitu. Nah itu kenapa nggak memilih untuk dibikin jadi buku atau apa gitu? Buku panjang teuing euy. belum Orang macana mana banyak. belum nulis. Oh, jadi akhirnya dibikin jadi lagu aja. Iya. Kalau kamu, Rai? Kalau aku mah tergantung keadaan sih. Aku juga sebenarnya ada nulis beberapa, bukan masuk diary sih, maksudnya apa ya? Kayak report live gitulah. Tempat aku ngelapor, tempat aku ngadu. Ya aku ngadu kadang di buku. Terus dari beberapa cerita dan aduan aku di buku itu, kadang ada yang aku jadiin lagu, kadang ada yang enggak, cuman sebatas itu. Tapi kalau misalkan otak aku lagi muter, lagi mau pengen bekerja, paling langsung nulis lirik biasanya. Oh. Dan ditambah juga kan karena aku memang suka banget musik, jadinya gitu. Dan nama lagi Nek. Boleh. Orang teh kalau nulis liriknya pas kadang-kadang nih, kebanyakan pas lagi recording, sejam sebelum recording orang teh lagi nulis lirik gitu teh. Jadi work under pressure teh sama orang diimplementasikan kayak gitu. Makanya nggak bisa jadiin buku. Soalnya kalau buku kan butuh waktu berapa lama kan? Gitu. Tapi dalam keadaan sejam sebelum recording tuh kayak gitu emang inspirasinya tuh jadi lebih cepat gitu ya? Iyalah, kayak lagi nulis ditodong pistol di kepala dari belakang gitu. Mau nggak mau kan harus jadi hari itu juga. Oh, gitu. Oke. Ini mantap sih. Karena hal menarik dari sini, kalian tuh membuat sebuah ungkapan keresahan atau ungkapan dari diri kalian sendiri dijadiin lagu yang akhirnya kan kalian sendiri harus nyari nadanya gitu. Dan itu bukan hal yang gampang mungkin untuk nyari nada juga kan? Ya, iya sih, benar. Nah, tapi lumayan sulit sih nyari nada. Nah, pernah nggak ngerasa kayak kalian tuh ngerasa berbeda dari orang lain yang mungkin mengungkapkannya bukan lewat lagu tapi lewat tulisan dan buku tadi? Pernah ngerasa kayak kok aing ke lagu ya gitu? Gimana ya? Kalau orang sih influence orang kan awalnya kayak gitu, ke curhatnya ke jadiin lagu gitu. Sama orang cobain sekali nih waktu SMA, cobain bikin lirik dulu, jadilah kayak gitu. Terus keterusan, nggak pernah mikir kenapa orang kayak gini juga sih gitu. Kalau orang. Kalau kamu, Ray? Kalau aku mah kadang kayak dapetan gini nge, kayak aku lagi bersenandung, wah ini bagus nih jadi nada, atau beberapa aku rekam dulu, terus aku cari chord gitarnya, terus aku biasanya kadang aku masukin lirik, aku langsung masukin lirik di situ, ini cocok apa enggak, kalau enggak ya udah ntar. Cuman kalau misalkan ngebahas aku ngerasa keren apa enggak, biasa aja sih. Kalau nulis jadiin lagu mah. Oke. Soalnya udah banyak yang gitu. Malah lebih keren jadi yang nulis buku, anjing udah panjang banget nulis buku mah. dan harus mikir ending gimana, klimaks gimana, bla bla bla. Apalagi kan kalau buku imajinasi kitanya harus kuat kan? Benar. Kalau aing nulis buku kayaknya harus ganja berapa gram kayaknya. Wih. Anjing. Sedih ini. Ini sadis banget. Nah, terus itu menarik. Pernah nggak kalian kayak ngerasa lagi halu? Biasanya kalau anak-anak musik kan kayak gitu, apalagi aliran-aliran yang kayak kalian nih. Pernah nggak sih lagi halu tiba-tiba mengungkapkan, mencurahkan gitu, dapat inspirasi? Aku waktu itu
tuh pas lagi halu teh sesudah minum Ichi Ocha aku langsung nulis lirik itu teh. Aduh sedih banget. Si Ocha. Itu halu banget sumpah. Kalau kamu di Paling selagu paling sebaik sih kalau lagi sendirian nggak dari awal sampai akhir gitu. emang kamu pernah halu sendirian? Mending sendirian sih. Serius? Iyalah. Sad boy man. Iya sih bener kata si Aldi, kalau misalkan mau nulis ya ada beberapa yang ingin kita curahkan, itu tuh kan kayak curhat lagi. Masa Iya. kita sambil nulis terus sambil kita ngobrol rame-rame sama orang-orang kan asa kayak apa gitu lagi nulis curhatan. Tapi emang lebih enak sendiri. Berarti kalau lagi bareng-bareng kayak feel-nya kurang dapet gitu ya? Kadang kurang dapet, tapi kalau misalkan memang mau nulis lirik bareng sama yang lain ya bisa sih. Kan Oh. distract nggak sih kalau banyak Iya sih, biasanya kayak gitu ya. Tergantung kalau memang misalkan ada formatnya memang kamu lagi nongkrong yang masih ke distract. Cuman kalau memang asik lagi kerja, memang mau ngerjain lirik pasti enggak sih kata orang mah. Soalnya kan kerjain bareng-bareng. Kalau nama kan ditulis gitu di note. Kalau dapat nih frasa yang bagus buat lirik di sini. Nanti kalau mau record sejam sebelum 2 jam sebelum dilihat perkasanya baru dipanjangin di situ gitu sih. Oh, oke. Sekarang pertanyaannya lebih mendalam lagi, lebih ke intinya lagi soal kehidupannya. Sampai dark web. Ini lebih ke kehidupannya. Setelah kalian terjun di dunia yang seperti ini, pernah merasa bahwa jalan hidup kalian tuh memang udah nyaman banget seperti ini gitu? Atau sebenarnya ini cuman jadi peralihan doang gitu untuk kalian mencurahkan segala hal keresahan dalam hidup, akhirnya lewat tulisan, maksudnya lewat lagu. Atau sebenarnya enggak sih, kalau aku mah bukan dijadiin patokan gitu kalau lagu. Kalau orang sih kebanyakan ya lagu itu jadi mediator curhatan orang, tapi nggak mungkin semuanya orang curhat di lagu juga. Soalnya cuma kalau orang ngeband lah itu tuh cuma bukan jati diri sih. Kalau dulu sih ya nyari jati diri orang dapetnya di band gitu. Tapi kalau sekarang cuma happy doang sih. Tahu the real world teh liar kia gening. The real world. Jadi cuma ya kalau diterima sama masyarakat luas halus, kalau digagal baik gitu daya mah cuma selingan gitu sih. Oke, aku nangkap. Kalau kamu Ray gimana? Kalau aku mah ternyata pertanyaan apa sih lupa. Kumpura. Iya, jadi Aldi lewatnya ngomong lah pidato. jadi musik teh bagi kamu dijadiin patokan utama untuk Iya. Tahu. Gimana ya? Aku ke musik teh udah bukan dulu mah iya sih, kayak waktu SMP anjir aing bisa nulis lirik, aing bisa ngeband, anjing udah keren lah. Harus diseriusin nih band, harus diseriusin musik. Tapi karena sekarang udah terbiasa dan orang pun pasti udah kalau misalkan melakukan sesuatu yang besar terus lama-kelamaan dia tuh selalu melakukan itu terus kan udah terbiasa kan, jadi dia gak akan menganggap itu hal spesial lagi. Jadi aku mah nganggap kalau misalkan aku nulis lirik terus aku manggung beberapa kali di tempat yang sama lagi gitu, udah nganggap biasa aja lah, bukan patokan hidup lagi lah, jalanin aja weh. Ya buat fun lagi, baik kali lagi. Baik kayak sama kayak kata si Aldi. Dan memang rata-rata anak band sekarang bukannya pesimis sih, udah nganggap cuma engke lah, namun misalkan keterimanya alhamdulillah cik si Aldi nya dia. Namun nya baik nothing tulis sih. Ya realis nama gitulah. Oke, terus pandangan kalian nih tentang permusikan anak-anak sekarang yang ngopi senja itu kalian juga termasuk di dalamnya nggak? Aduh. Orang mah cukup menikmati sih yang gitu-gitu teh. Tapi yang sama yang dibikin gak suka teh ya setiap
setiap tren juga pasti ada yang lebaynya gitu, alainya gitu. Nah, itunya sih yang bikin ke bandnya juga jadi jelek, ke trennya jadi contohnya peace. Love Gitu sih. and peace. Oke. Peace, love and gaul. Jadi emang para penggiat musik juga punya paradigmanya sendiri tentang mungkin dari aliran musiknya gitu ya. Yep. Dan berarti belum tentu seorang penggiat musik itu bisa berbaur ke seluruh arah musik gitu. Kalau zaman sekarang mah bisa berbaur sih, sangat bisa sih kalau zaman sekarang. Contohnya, dicontohin nggak kan ini lagi. Apa tuh? Dan naon pasti aya nu apal. Kemarin aja ada pada Jakarta Tuan 13 membaurnya itu sama featuring sama Marian Jola, sama band-band metal. Padahal Wah, jeung Marian Jola. nah di album yang barunya, album Marian Jola yang baru. Jadi padahal rapper kan tahu sendiri arogannya kayak gimana. Lebih dari yang lain gitu, arogan. Zaman sekarang sih malah ada yang bilang genre itu bias hari ini. Nah, benar. Udah nggak penting lagi lah sekarang genre mah. Jadi bisa kesana sini. Nah terus itu juga inti sih. Ini yang intinya lagi nih. Berarti dari kalian seorang penggiat musik, dari kacamata kalian memaknai arti kehidupan itu apa sih? Bener ya, aing mah pakai kacamata ieu. Kalian kita bertiga pakai kacamata. Iya, ketang. Dari siapa dulu nih? Siapa Rai? Memaknai musik dalam hidup. Memaknai hidup dalam musik, kebalik. Oh, memaknai hidup dalam musik. Oh, ya, memaknai hidup dalam musik. Gimana sih? Kalau memaknai musik dalam hidup masih bisa. Kalau memaknai hidup dalam musik gimana tuh? Maksudnya kayak kita bikin lirik, kayak nyurahkan beberapa hal itu. Coba Aldi kamu paham di pertanyaannya? Hidup dalam musik. Hidup dalam dunia musik atau gimana? Iya, jadi kayak arti kehidupan menurut kalian seorang penggiat musik tuh apa sih? Oh, hilang dong. Rai dulu Rai. Udah tadi. Memaknai hidup dalam musik. Balik lagi. Sebagai penggiat musik, memaknai hidup itu kayak semua cerita dalam musik itu sebenarnya kehidupan sih kataku juga. Dan soalnya memang inilah tuh. Jadi gini. Dari aing keur males chat. Lihat musik yang gagal ini ya. Dalam hidup tuh lower your expectation lah gitu. Soalnya yang dihadapi calon musisi hari ini teh kebanyakan ekspektasi dibanding realitanya teh sangat terbalik. Jadi si musisinya teh malah nyalahin keadaan yang ada gitu. Dari situ, dari kasus itu kita bisa belajar rendahin aja ekspektasi maneh sampai nggak ada. Kalau realitanya bonus untuk posisi itu cuma bonus sih, gitu sih kalau di orang. Oke, paham aku. Kalau kamu Rai? Kalau dari aku mah memaknai hidup sebagai pendengar aja sih. Menurut aku kan memang hidupnya kan kayak kadang di atas, kadang di bawah, kadang sedih, kadang senang. Kayak beberapa band juga kan ada gitu tuh. Dia kadang ada album yang bagus, kadang ada yang albumnya jelek. Kalau misalkan kamu ngerasa senang dengan kehidupan kamu sekarang, udah senangin dengan cara kamu mendengarkan album-album yang kamu suka itu kan, album-album band yang kamu suka. Kalau kamu misalkan nggak lagi sedih dengan kehidupan kamu, atau nggak suka dengan masalah yang sedang kamu hadapin sekarang, tinggal maki-maki aja, kayak kamu maki-maki album-album band yang jelek. Gitu sih kataku mah.
Oke, berarti kalau tadi aku nangkap dari kamu jadi lakukan dulu aja, terus jauhin daripada ekspektasi yang bagus-bagusnya mungkin, dan jangan berpikir tentang feedbacknya dulu gitu ya. Yap, betul. Oke, berarti kalau kamu Ray jatuhnya lebih memaknai hidup dengan menghargai juga sebuah karya, iya nggak sih? Kalau misalkan emang lo suka, ya berarti sama aja lo menghargai karyanya. Kalau misalkan maksudnya bukan menghargai, lebih ke lihat dari karyanya gitu kan? Iya, begitulah intinya. Ya, Kalau ya. misalkan aku senang dengan karyanya, ya bawa hidup senang-senang aja. Kalau mereka akan jelek, ya udah tinggal maki-maki aja. Jadi life is so simple gitu ya. Simple. Nama lagi ya. Boleh. Dari musik teh aing jadi belajar gitu. Lakukan apa yang dilakukan teh hari ini, detik ini sekarang gitu. Maksudnya kalau mana besok ada misalnya konser gede nih besok nih, tetap aja sekarang kan harus makan, harus mikirin yang hari ini gitu. Nggak usah ekspektasi jauh-jauh lah gitu. Hari ini mah ya hari ini aja. Itu sih, itu yang aing belajar dari musik sebagai musisi yang gagal ini. Enggus, aing cerik yo. Berarti ini segmen terakhir dari aku untuk ngobrol sama kalian berdua, karena emang kayaknya ini lebih cocok diobrolin kalau langsung sih, tentang perihal musik, tentang perihal kehidupan. Iya betul. Nah berarti segmen terakhir ini aku pengen kalian ngasih wejangan, ngasih kata-kata inspiratif. Menurut kalian, seorang yang mau mulai untuk bermusik nih, entah itu dari tingkat kepedean, dari tingkat kreativitasnya, tapi mereka belum ngerasa niat udah, tapi belum ada yang ngegerakin gitu. Menurut kalian tuh harusnya gimana sih? Di Orang dua ya. Boleh. Ini aja nih nge. Apa tuh? Ada di otak aing mana? Apa tuh? Ada frasa bahasa Sunda nih. Para kelakonan hirup nu nyata ayeuna. Lain tina kalangkang waktu anu geus kasukang atawa hariwang ku isuk pagetu nu cantang tu datang. Jadi maksudnya kalau maneh mau berkarya ya berkarya aja. Jalani aja hari ini gitu. Kalau sekarang maneh punya ide, tuangkan aja, rilis aja, kosongkan ekspektasi. Kalau ada feedback yang baik ya itu bonus. Gitu sih. Oke. Kalau kamu Ray? Aing teh motivatif pisan anjing jawabannya di aku sing ngekir. Berarti sambil ngelanjutin nih, Di. Kalau misalkan emang berkarya terus kita udah langsung matokin tentang ekspektasi, itu jatuhnya kayak gimana, Di? Ya, kalau mana udah nyiapin ekspektasi, ya siap-siap juga buat gagal gitu. Buat sakit hati. Oh iya nih. Apa tuh, Ray? Nah rata-rata kan orang-orang teh kan sekarang tuh bikin karya, ada beberapa yang selalu ingin untuk cepat terkenal, atau ada beberapa oknum lah yang ingin cepat terkenal, dan memang prioritas mereka kadang buat nyari duit doang kan. Nah menurut aku teh kebohongan mereka teh dalam bidang musik itu sebenarnya kayak gimana ya? Menurut aku mah haram sih, soalnya terlalu beresiko untuk mereka sendiri, karena jika kamu mendalami suatu hal tapi kamu tidak menyukainya, buat apa gitu. Oke. Kata teh. Berarti lakukan dulu aja apa yang bikin kalian nyaman, entah itu maksudnya dalam bermusik dan karyanya, jangan berpikir tentang feedbacknya, balik lagi ke tadi ya. Oke, aku sepakat. Ini udah hampir sejam dan ini obrolan yang lumayan seru. Pengennya sih aku ngobrol langsung. Nah, kalau misalkan nanti ada saatnya kita bisa jadiin pembahasan lagi di podcast selanjutnya saat kita ketemu langsung, kayaknya itu bisa kan? Bisa kan? Aku punya satu kata-kata set boy. Apa tuh? Untuk apa menjadi kuat jika hanya untuk merasakan sakit lagi? Udah.
Dadah. Berarti sad boy itu nggak boleh sakit lagi ya? Sekali aja sakitnya. Kata-kata sad boy. Berarti sad boy nggak boleh sakit kedua kalinya. Udah ratusan kali sih. Oke deh. Ngelet. Terima kasih Aldi, Rai udah luangin waktu sama aku untuk ngobrol di podcast malam ini. Terus Thank you, Nge. iya, banyak juga pengalaman seru yang aku tahu dari kalian. Ternyata kalian suka nulis lirik yang dalam-dalam. Tadi juga udah ada bocorannya di sini. Siapa tahu nanti yang mendengarkan tiba-tiba gitu ya. Siapa tahu mendengarkan tiba-tiba mau mengajak kalian untuk Entah gitu kan. iya. Saya anjing doaan ngomong. Anjing gak sia. Enggak, aku berpikirnya siapa tahu di luar sana teh ada yang lagi juga pengen bermusik tapi teuing gitu, nggak punya inspirasi dan dapat inspirasinya dari kalian. Kan ngajak-ngajak musik oke juga gitu. Alhamdulillah. Ini enaknya nama lagi Apa tuh? clarification nih. Segi YouTuber wae. Banyak teman-teman kita teh nggak tahu aing teh anak kan gitu lah. Oh iya benar. Iya. Orang salah satunya menerapkan yang dilakukan sama Rich Brian. Tahu Rich Brian kan? Tahu. Nah, semua orang tahu Rich Brian orang Indonesia. Semua orang tahu si Rich Brian tinggal di Indonesia, besar di Indonesia. Tapi ketika si Rich Brian ngomong bahasa Indonesia, banyak video di YouTube tentang kompilasinya, dia ngomong bahasa Indonesia. Jadi seakan menjadi aneh gitu. Nah itu yang diterapkan sama Aing di permusikan ini gitu nih. Emang gak anggap biasa sih. Aing mah nangis apa lila. Iya kan? Yang lain. Iya. Berarti ini buat kalian Iya. dari teman-teman kita bertiga, mungkin teman kampus atau misalkan teman Aldi yang kira-kira nggak nyangka Aldi tuh kayak gini. Ya ini klarifikasinya dari dia. Semoga kalian paham. Iya. Aldi tep musisi tahu kalian tuh dasar. Udah closingnya. Oke, nanti kalau misalkan pandemiknya udah beres, kita nongki lagi, siap? Yup. Kita ngobrol Ayo, lebih jauh Aceh, lagi. Ayo, perde. Aduh, anjing. Baru pandemik Beneran. langsung happy. Udahlah, nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih kalian. Yo, Nge. Bye-bye. Makasih, Nge. Iya. Dadah. Dah. Dan untuk kalian yang udah mendengarkan, terima kasih. Semoga kalian mendapatkan inspirasi dalam hidup kalian yang baru, mendapatkan hikmah juga dari pembicaraan aku tadi sama narasumber aku yang spesial ini. Dan kalau misalnya kalian mau cerita, kalian bisa langsung kirimin DM ke @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibunga. Kalian juga boleh request kira-kira siapa lagi nih abis ini yang diajak ngobrol. Siapa tahu abis ini, episode ini, itu kamu yang diajak ngobrol sama aku. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.